Setelah menjalani terlalu banyak cobaan di mana dia hampir dipecat, Chanda akhirnya bisa mengamankan posisinya. Jauh di lubuk hati, dia memendam ketidaksukaan yang ekstrim terhadap Marissa, bahkan lebih dari emosi negatif yang dia rasakan ketika Livia Rahman mulai bekerja di sini. Bahkan dengan sedikit kegilaannya dengan watak arogan Tio Brahmantio dan Livia Rahman, Chanda tidak dapat menemukan kesalahan apapun dengan etika profesional Livia Rahman. Sebagai perbandingan, dia pikir Marissa hanyalah penggali emas biasa yang memanjat ke tempat tidur Tio Brahmantio. Staf kantor sering bergosip tentang Marissa. Banyak orang melihatnya sebagai nyonya rumah yang menghancurkan karena mengambil tunangan seseorang, tetapi ada juga beberapa orang yang mendukungnya. Marissa adalah mercusuar harapan bagi para wanita yang berasal dari latar belakang sederhana bahwa suatu hari nanti mereka dapat menarik perhatian seorang CEO yang kuat. Beberapa menganggap tindakannya itu beralasan karena Tio Brahmantio diketahui tidak pernah mencintai Livia Rahman. Jadi bagaimana jika dia menyukainya? Itu tidak berarti dia harus menyukainya kembali. Ada ratusan gadis yang jatuh cinta dengan pesona Tio Brahmantio, tetapi itu tidak berarti dia harus meniru perasaan yang sama. Chanda melihat kembali ke pasangan yang penuh kasih itu dan merasakan suasana hatinya berubah sangat buruk ketika dia melihat bahwa mereka bahkan tidak menunggunya meninggalkan ruangan sebelum masuk ke posisi kompromi. Memutar matanya melihat betapa tidak pantasnya mereka di kantor, dia berjalan keluar untuk memenuhi tugas yang diberikan kepadanya oleh Tio Brahmantio. Di apartemen Artara, Berry Rahman menatap kosong ke monitor hitam kosong itu. Wajahnya keras dan sulit dibaca bahkan untuk istri dan putrinya. Neren Wijaya berpikir dalam hati, dari sinilah putrinya mendapatkan gennya. Orang-orang selalu membandingkan Livia Rahman dengan ayahnya. Wajah yang tenang, kepribadian yang menyendiri, dan mata yang teguh, mereka berbagi ekspresi yang sama yang selalu menutupi temperamen buruk mereka. Siapa yang tahu dia akan mewarisi atribut terburuk dari orang tuanya? Dari kecenderungan alkohol ibunya hingga cara licik ayahnya. Tidak seperti adik perempuannya yang mencerminkan kecantikan ibunya dan menunjukkan kepercayaan ayahnya, dia tidak mewarisi sesuatu yang baik. Neren Wijaya tidak bisa lagi menangani wajah kosong suaminya. Dia kadang-kadang sangat sulit dibaca, terutama pada saat ini di mana dia takut dia akan menyebabkan adegan lain. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat padanya dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" "Tidak," dia segera menjawab, mengalihkan pandangannya untuk menatap pintu masuk gedung. Neren Wijaya mengerutkan kening pada bahunya yang dingin, sebelum dengan keras kepala menyilangkan tangannya dan memutuskan untuk mengabaikannya juga. Leoni Rahman memahami ekspresi ayahnya. Bagi orang lain, sepertinya dia mendapatkan perhatian orang tuanya tanpa usaha apapun. Tapi itu bohong. Pada usia muda, dia dengan cepat menyadari perbedaan perlakuan antara dia dan saudara perempuannya. Bahkan dengan perbedaan itu, masa kecil mereka dipenuhi dengan momen-momen persaudaraan yang manis. Pianis pemenang penghargaan, Livia Rahman, saudara perempuannya sangat menyayanginya dengan mengajarinya cara bermain piano. Dengan keduanya unggul dalam instrumen yang sama, dia awalnya berpikir bahwa kasih sayang orang tua mereka sekarang akan seimbang. Sayangnya, itu semua hanya angan-angan. Mau tak mau dia mengunci diri di kamarnya dan menangis selama berhari-hari ketika yang mereka lakukan hanyalah membandingkan mereka. Ketika Livia Rahman berhenti mengejar ketenaran sebagai pianis dan mulai berlatih untuk menjadi ibu pemimpin keluarga Brahmantio di masa depan, hubungan mereka juga menjadi tegang. Leoni Rahman tidak tahu alasan sebenarnya mengapa kakak perempuannya berhenti mengejar piano, meskipun faktanya itu adalah salah satu dari sedikit hal yang membuatnya sangat bahagia. Dia tidak tahu bahwa Livia Rahman kadang-kadang mendengarnya menangis di kamarnya karena kehilangan kunci dan tidak sebaik kakak perempuannya.
Jauh di lubuk hatinya, dia memendam kebencian yang mendalam terhadap Livia Rahman. Kesalahpahaman di antara mereka kuat, tetapi bahkan jika kebenaran terungkap, Leonie Rahman tidak akan pernah memaafkan kakak perempuannya. Tanpa kehangatan saudara perempuannya, dia harus tumbuh dengan mengendalikan emosi orang tuanya. Itu semua waktu untuk mengetahui apa yang harus dikatakan dan kapan harus mengatakannya. Dari pengalaman bertahun-tahun, dia telah mengasah keterampilannya hingga tingkat manipulasi yang sangat tinggi. Dia tahu dengan berhasil menjadi seorang pianis yang mengikuti keinginan ibu dan ayahnya, mereka akan benar-benar memujanya. Mengingat fakta bahwa dia selalu membual dan menunjukkan kasih sayang orang tuanya di depan Livia Rahman yang jarang mendapatkannya, jarak antara dia dan kakak perempuannya semakin jauh. Mempelajari emosi orang tuanya pada usia yang sangat muda, dia dengan cepat memahami suasana hati mereka saat ini. Saat ini, dia bisa melihat badai muncul di dalam ayahnya. Dia tahu dia tidak ingin menyebabkan adegan memalukan lebih lanjut, tapi itu tidak menekan keinginannya untuk menghukum Livia Rahman atas penghinaan ini. Leonie Rahman melirik pintu lift yang tampak begitu dekat, namun begitu jauh. Dia menatap melamun desain logam yang rumit di lift dan matanya menatap kagum detail desain yang indah itu. Kadang-kadang, Leonie Rahman akan bertanya-tanya apakah Livia tidak berhenti bermain piano, atau jika Livia Rahman tidak mengajarinya, apakah dia akan dipaksa berkarir di musik? Ada suatu masa di mana Leonie Rahman ingin menjadi seorang arsitek, tetapi Leonie Rahman tahu bahwa itu adalah mimpi yang mustahil. Jika Leonie Rahman menginginkan cinta dan dukungan dari orang tuanya, dia harus meninggalkan harapannya yang tinggi. Dia telah menyaksikan ketika mereka dengan cepat membuang saudara perempuannya, putri mereka sendiri. Ibunya ingin membual tentang menjadi ibu pianis terkenal di dunia dan ayahnya menginginkan wanita yang sempurna. Jika dia mengejar bidang yang ayahnya anggap hanya cocok untuk pria, Leonie Rahman akan kehilangan semua yang dia dapatkan dengan susah payah. Selain orang tuanya, dia tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Semua orang di keluarga Rahman sedang merencanakan untuk mengamankan warisan mereka, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kasih sayang mulia Rahman sambil mendorong kerabat mereka sendiri, dan dia telah melihat beberapa upaya pamannya mencoba untuk menghancurkan ayahnya. Skema pertempuran dan perampasan uang membuat keluarga Rahman menjadi tempat tinggal yang sangat berbahaya. Dan tanpa perlindungan orang tuanya, Leonie Rahman akan diinjak-injak oleh kerabatnya. Itulah yang seharusnya terjadi pada Livia Rahman, tetapi baik dengan keberuntungan atau keterampilan murni, dia mampu mengumpulkan perlindungan dari kepala raja, Mulia Rahman sendiri yang membuatnya mudah tak tersentuh. Dengan pahit, Leonie Rahman memikirkan bagaimana kakeknya hanya mengakui Livia Rahman dan salah satu sepupunya. Kesenjangan antara saudara perempuannya dan dia menjadi tidak dapat diperbaiki. Dari terlalu terlindung di usia muda dan tenggelam dalam perhatian orang tuanya, Leonie Rahman terlalu naif dan tidak berpikir untuk menjelajah di luar zona nyamannya. Hal ini mengakibatkan detasemennya dari lingkaran sosialita. Tentu, dia memiliki beberapa kenalan, tetapi tak satu pun dari mereka menganggapnya sebagai teman baik. Tidak seperti Livia Rahman, orang tuanya menjaganya dengan ketat dan dia dididik di rumah sejak usia yang sangat muda sementara saudara perempuannya bisa keluar rumah tanpa peduli. Livia Rahman bahkan menghabiskan lebih banyak waktu di rumah Tan daripada di rumah keluarga mereka. Ketika Leonie Rahman dikirim melintasi lautan untuk belajar piano, dia tidak dapat membuat koneksi yang langgeng. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.